Perkenalkan, nama saya Tursina Raffi Firdaus dengan NIM 03241104 dari program studi teknik mesin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai topik yaitu bullying yang berjudul Mengenal, Memahami, serta Strategi Penanggulangan Bullying berbasis Nilai Pancasila. Dewasa ini masih banyak kita dapati di sekitar kita beberapa bentuk bullying yang secara tidak kita sadari bahwa perilaku itu termasuk dalam bullying. Contohnya memanggil dengan panggilan yang tidak pantas atau tidak disukai oleh korban bullying tersebut. Hal ini sudah sangat sering dijumpai di kehidupan sehari-hari sehingga sudah menjadi hal yang biasa atau dinormalisasikan oleh masyarakat. Memang, mungkin hal ini sekilas terlihat sepele, tapi bila dilakukan secara terus-menerus akan berakibat fatal bagi korban bullying tersebut. Untuk mencegah hal seperti ini terjadi, maka diperlukan edukasi seputar hal-hal yang berkaitan dengan bullying seperti faktor-faktor penyebab bullying, jenis-jenis bullying, dampak bullying terhadap pelaku dan korban, dan sikap atau solusi apa saja yang harus diambil demi mencegah bullying terjadi. Jadi, menurut Yuyarti, bullying adalah suatu bentuk kekerasan anak atau child abuse yang dilakukan teman sebaya kepada seorang anak yang lebih rendah atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. Budaya bullying atas nama senioritas masih terus terjadi di kalangan peserta didik di sekolah dasar. Biasanya bullying terjadi berulang kali, bahkan ada yang dilakukan secara terencana. Menurut Susanti, bullying merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris. Bullying berasal dari kata bully, yang artinya penggertak. Orang yang mengganggu orang yang lemah. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying diantaranya adalah penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, dan intimidasi. Perkenalkan, nama saya Rifat Akhalbasya dengan NIM 03241194 dari Prodi Teknik Mesin. Jenis-jenis bullying yaitu perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan, kejam, penghinaan, pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang jurnal kreatif mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. Lalu bullying secara fisik yang termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang milik anak yang tertindas. Lalu ada bullying secara rasional, adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Lalu bullying elektronik merupakan bentuk bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting, room, email, SMS, dan sebagainya. Perkenalkan, saya Sarul Sadewa dengan NIM 03241199 dari program studi teknik mesin.
Faktor penyebab bully. Menurut Yuranti, pada umumnya faktor resiko anak korban bully ada 4, yaitu 1. Dianggap berbeda, misalnya memiliki ciri fisik tertentu yang mencolok seperti lebih kurus, gemuk, tinggi atau pendek dibandingkan dengan yang lain, berbeda dalam status ekonomi, memiliki hobi yang tak lazim, atau menjadi siswa-siswi baru. 2. Dianggap lemah atau tidak dapat membela diri. 3. Memiliki rasa percaya diri yang rendah. 4. Kurang populer dibandingkan dengan yang lain. Tidak memiliki banyak teman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukriani, dapat disimpulkan bentuk bullying yang terjadi di SDN 33 Rawang-Rawang ada 2, yakni bullying fisik dan non-fisik. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku bullying terhadap psikis anak yaitu korban merasa sakit hati, minder dengan temannya, takut dengan pelaku, tidak percaya diri, dan dendam pada pelaku. Perkenalkan, nama saya Aldianto Terwadana dengan NIM 05241015 dari Prodi Teknik Kimia. Hubungan bullying dan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang perlu dijalankan. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang terdapat pada sila kedua mengandung nilai bahwasannya setiap warga negara itu wajib menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup yang beradab, terutama hak-hak kodrat manusia atau juga disebut juga dengan hak asasi yang harus dijamin dalam perundang-undangan negara. Tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali hak-hak asasi manusia yang terabaikan. Salah satunya adalah bullying di sekolah. Cara menanggulangi bullying berdasarkan Pancasila. Menurut Doni Kusuma, pendidikan karakter yang utuh dan menyeluruh tidak sekedar membentuk anak-anak muda menjadi pribadi yang cerdas dan baik, melainkan juga membentuk mereka menjadi pelaku baik bagi perubahan dalam tatanan sosial kemasyarakatan menjadi lebih adil, baik, dan manusiawi. Menurut Yuyarti, dalam jurnalnya yang berjudul Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter. Dalam jurnalnya yang berjudul Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter, berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan menanggulangi tindak kekerasan melalui pendidikan karakter. 1. Memperkuat pengendalian sosial. Hal ini dapat dimaknai sebagai berbagai cara yang dapat digunakan pendidik untuk menertibkan peserta didik yang melakukan penyimpangan, termasuk tindak kekerasan dengan melakukan pengawasan dan penindakan. Yang kedua, mengembangkan budaya meminta dan memberi maaf. Lalu yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan. Dan yang keempat, memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda. Dan yang terakhir, meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antar siswa dalam sekolah. Jadi kesimpulannya adalah bullying, meskipun terkadang tampak sepele, contohnya seperti panggilan yang tidak pantas, merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian. Dengan dilakukannya edukasi mengenai bullying seperti faktor penyebab, jenis-jenis, dampak bullying, dan solusinya, diharapkan dapat mencegah atau mengurangi pembulian di sekitar lingkungan kita. Dengan mengamalkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan terhindar dari perilaku bully baik sebagai pelaku ataupun korban.